Hai badminton lover, kalau ada pertanyaan tentang badminton bisa langsung tanya aja, saya Sambi. Mau share cuman ya sudah, akses aja deh. Nah, ini saya Sambi dulu. Jadi ini masih badminton yang kemarin yang masih belum makan sendiri. Ini nasib jadi breeder ya gini salah satunya nih ya. Ya harus siap untuk nyuapin badmintonnya. Harus ya sambil dulu. Halo yang baru join, kalau ada pertanyaan tentang badminton bisa langsung tanya aja. Ini saya Sambi buat nyuapin. Buat yang belum tahu, saya menggunakan tempat air minum buat sandaran kamera, sandaran HP lebih tepatnya. Enggak ribet. Oke. Ini sebenarnya sudah lagi mau set ya, matanya udah buram, cuman karena masih di asis ya saya suapin seperti biasa. Semoga aja ntar setelah selesai ganti kulit dia mau makan sendiri. Tuh, dikit. Nah, sip. Untuk gigitnya nggak ada masalah, tapi masa aja baru satu kali ketahuan nyerang sendiri. Sampai minggu kemarin juga masih belum nyerang lagi. Masih harus bersabar. Oh ya, untuk badminton ready bisa cek Shopee, Tokopedia, sama Hewpets, Lapak Satwa. Tapi untuk bulan Agustus ini saya rekomendasi kalian cek Shopee Veldy Piton ya. Saya lagi bikin promo selama bulan Agustus. Yang mau beli sepasang itu best deal banget. Cek aja Veldy Piton di Shopee. Untuk keluar Pulau Jawa tenang, garansi seperti biasa. Maksudnya seperti biasa itu ya garansi hidup, hidup hanya tujuan, badminton sehat, jadi stamina oke, dan tetap saya pantau sampai makan. Jadi yang yang di promo Merdeka khusus di Shopee itu ada sepasang bebas pilih, yang penting double gain, jantannya apa, betinnya apa, bisa tulis keterangan aja. Lalu untuk yang lainnya juga lagi ada potongan harga selama bulan Agustus, jadi jangan sampai terlewatkan karena badminton ready itu tinggal berapa nih? 15 ekor. Normal udah laku ya, baru aja laku tadi pagi normal, jadi stok normal sudah kosong. Gitu. Saya mau bahas apa ya? Jadi kelupaan. Yuk, ada yang mau tanya dulu aja sambil mikir mau bahas apa. Saking banyaknya informasi yang sering saya berikan, saya jadi agak kehabisan topik. Aman main di resesif mob apa aja? Oke, untuk resesif sejauh ini saya baru ada di lavender. Untuk clown masih harus pembuktian. Jadi musim kemarin saya visual resesif itu baru ada lavender. Sisanya possible head lavender clown. Jadi pada sudah kebukti, tinggal pembuktian clownnya aja. Ya sebenarnya kemarin ada sih berapa clown, cuman ya di kelas nomor 4 atau nomor 5 gitu yang akhirnya harus rata karena nggak ada yang selamat ya.
jadinya stok lavender cuma ada dikit. Sedangkan untuk musim ini yang sudah terbukti atau udah menunjukkan gejala itu ada 2 ekor. Satu sudah ovulasi, yang satunya sudah mulai mau makan, jadi tinggal ovulasi. Ini 2 ini bisa mau membuktikan si betinanya, karena jantannya kan sudah head ya. Kalau saya bilang head berarti 100% head itu. Head lavender count, tinggal betinanya nanti membawa salah satu atau keduanya atau enggak gitu. Jadi ya main resesif gitu ya, jadi agak sedikit lebih lama waktunya. Sekalinya mau dibreed pun masih ada kemungkinan dapat atau enggaknya gitu. Makanya harga resesif itu cenderung lebih tinggi atau lebih stabil dibandingkan dominan sama kodominan, karena ya balik ke hoki sama ke durasi waktu yang dibutuhkan juga lebih tinggi lah gitu. Mungkin tahun depan kalau misalkan lancar, saya mulai mencari pipe, karena salah satu mod yang must have juga. Nah, saya mulai dari clone dulu sih, karena clone ini buat saya wajib lah, udah wajib banget. Mau clone itu motif iya, warna iya itu. Ya tinggal tahun depan ke pet dulu, baru habis itu entah kemana itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan tambah Piton, tanyain aja. Nih saya sambil nunggu nelan. Iya, udah mau selesai bulan Agustus, masih disuapin juga ini satu. Oh ya, mungkin ada yang penasaran ya, kalau misalkan Barbiton makannya ditahan dari netas itu, selisih perbedaan beratnya berapa gitu ya. Sore ini lagi apa Om? Masih biasa, masih nyuapin nih. Oh, masih menunggu menelan. Ya, untuk saya selalu mengatakan kalau misalkan anakan yang saat ini saya pajang atau ready gitu ya, itu makannya nggak saya push porsinya, maksudnya sedikit di bawah seharusnya ya, supaya mempermudah nanti mangsa nantinya, dan nggak rewel saat baru sampai gitu, karena masih butuh makan banyak, jadi mau apa aja dihajar gitu. Terus selisih berat itu sama yang nggak ditahan itu berapa sih biasanya? Kan banyak penasaran ya, apakah jauh banget atau enggak gitu. Nah, kebetulan teman saya ada nitip pet di sini, maksud punyanya Akira Animal, masih di tempat saya. Itu mangsanya saya kasih porsi normal gitu, maksudnya ukurannya masih kita menggunakan red ya, bukan ASF, jadi porsinya standar. Itu beratnya sekitar terakhir ini itu 145 gram nggak salah. Sedangkan Barbiton yang saya tahan beratnya itu, maksudnya tahan makannya itu antara 122 sampai 135 gram. Itu yang ready, yang terpajang. Nah, jadi setelah diperhatikan untuk baby itu, walaupun ditahan nggak terlalu jomplang banget ya, beda paling berapa puluh gram gitu, ngejarnya jauh lebih cepat. Tapi kalau misalnya udah sampai setahun lebih masih ketahan, ya biasa butuh waktu sedikit lebih lama untuk pengemukan. Cuma untuk di breeding, selama posturnya kencang itu nggak masalah gitu. Karena banyak yang takut beratnya belum siap atau segala macam. Enggak, untuk breeding itu yang penting umur dulu. Soal berat nanti bisa sedikit di power fit dulu sebelum saat proses breeding. Kan saat udah di breeding kan nafsu makan betina biasa meningkat tuh buat pembentukan si folikel. Nah, di saat itu kalau misalkan pos agak kurang, bisa di power fit mungkin 1 bulan alias 4 kali makan gitu, cukup. Sesimpel itu aja sih, jadi nggak usah takut. Karena teman saya ada
beli betina itu umurnya 3 tahun tapi beratnya masih 1 kilo. Jadi harus sedikit penggemukan, habis itu di pairing itu saya sudah siap untuk dikawin itu. Tapi secara postur saya selalu ngasih saran, kalau emang udah jantannya kawinin aja. Nah selama kawin agak di power feed dikit 1 bulan, jangan lebih. Habis itu kalau 1 bulan lihat posturnya gimana. Kalau misalkan posturnya cukup, stop, langsung balik ke porsi biasa. Tapi kalau masih kurang, coba tiap minggunya tiap kali kasih makan dicek dulu, jangan sampai terlalu over. Karena balik lagi kalau over, kemungkinan obesitas sama egg binding tuh jauh lebih berbahaya. Itu. Kalau saya bingung untuk penyiapan inkubator, rencana mau pakai yang murah-murah dulu. Oke. Inkubator itu kuncinya ada di panas. Jadi yang penting Anda bikin yang suhunya stabil. Ada usulan nggak kok? Usulan mungkin bisa pakai styrofoam, kotak styrofoam gitu yang biasa buat ikan, ikan yang pasar-pasar gitu ya. Atau enggak pakai kontainer juga bisa. Cuma kontainer kan sirkulasi udara lebih cepat berubah ya. Maksudnya nggak sekedap styrofoam. Intinya balik lagi ada di kestabilan suhunya. Yang dicari itu kestabilan suhunya. Jadi bukan mau apapun wujudnya, kalau suhunya nggak stabil tetap aja embrionya bakal lama berkembang atau malah nggak berkembang. Gitu aja. Dan probing atau sensor termostat itu diletakkan di inkubator, bukan di box inkubasi. Jadi kesalahan biasanya ada probing itu yang sensor suhunya itu dimasukin di dalam box inkubasi ya. Padahal box inkubasi itu fokusnya ada di kelembapan. Jadi nggak usah mikir suhu apa segala macam, yang penting kelembapan sama sirkulasi udaranya. Udah itu aja, itu untuk box inkubasi. Nah, sedangkan untuk inkubator sendiri itu fokus di mana suhu hangat yang harus dijaga. Jadi masing-masing punya fungsinya lah. Itu. Cuma kalau saran saya mending bikin inkubator yang langsung bagus sekalian. Ya modal paling enggak 500.000 sampai 2 juta nggak salah. Untuk inkubator yang showcase ya. Kalau bisa dapat murah dan ngoprek sendiri ya paling 500 ribuan. Kalau misalkan minta tolong kenalan atau beli jadi ya sekitar 1,5 sampai 2 juta harganya, sekitar itu. Itu yang model showcase atau dari kelas bekas juga bisa. Karena kan yang penting gimana caranya casing itu menjaga suhu supaya nggak terlalu cepat keluarnya. Itu aja sih. Seperti apa toko yang bagus, ada kenal nggak kok? Ya kalau saya sih mending cari di sekitar sana dulu ya. Soalnya kalau kirim-kirim ada biaya tambahan, terus ada resiko juga gitu. Mungkin untuk inkubator bisa cek di channel YouTube saya, Feldi Morisar. Itu saya udah sering posting di short atau bahkan ada YouTube topik tersendiri nggak salah. Saya ada pernah bikin video juga kontennya. Itu bisa dicek aja. Saya di apartemen, jadi jangan yang gede-gede. Kalau gitu ya paling pakai showcase bekas palingan gitu. Soalnya gimana ya, inkubator itu kan termasuk investasi jangka panjang. Jadi kalau memang udah niat untuk breeding, inkubator tuh wajib. Saya saranin beli yang oke sekalian lah. Maksudnya bukan oke, maksudnya semahal mungkin tuh enggak ya, paling enggak ya bodinya dari kulkas bekas atau showcase bekas tuh, yang kulkas yang minimal ringan tuh yang banyak kaca itu, terus dikasih pemanas udah jadi sebenarnya gitu. Tuh ya showcase. Terus kalau babiton udah lebih dari 4 itu rak masuk ke investasi, itu udah recommended sih. Nggak usah taruh beli yang aneh-aneh dulu.
Oke, siapa nanti saya cek di YouTube. Oke. Pada pertanyaan lain tentang Baby Piton tanya aja. Saya lagi yang baru join, saya lagi ada promo di Shopee, search saja VLD Piton. Itu lagi ada potongan harga selama bulan Agustus. Atau yang pengen beli paket sepasang combo 2 gen, ada harga spesialnya kok, langsung cek aja. Jadi menurut saya dalam era berpiton yang penting itu pertama yang wajib punya itu timbangan itu wajib punya, karena tiap kali ganti kulit dan buang kotoran itu saat paling bagus untuk menimbang si bal piton tersebut gitu. Halo yang baru kebung. Jadi saat ganti kulit otomatis kan besoknya atau berapa hari kemudian kan dia buang kotoran, itu saat paling bagus buat nimbang. Itu kemungkinan besar dapat berat bersihnya itu sedikit lebih akurat lah dibandingkan kalau hari biasa gitu. Makanya saya nimbang bisa 1 bulan, bisa berapa bulan, karena ngikutin si bal piton itu ganti kulitnya kapan gitu. Itu investasi pertama di timbangan. Lalu kedua, kalau misalnya breeding berarti inkubator paling utama itu. Kalau misalkan bal pitonnya sudah 5-8 ekor, rekomendasi rak supaya mempermudah saat membersihkan. Jadi nggak buka tutup gitu ya. Kadang kan numpuknya juga lebih enak gitu kalau pakai rak gitu kan. Kalau sarannya ada nomor WA nggak? Ada nomor WA di deskripsi. Saya nomor WA cuma ada 1, jadi nggak usah khawatir. Udah langsung chat aja. Di di bio Instagram ada, saya posting kok. Di Instagram, channel YouTube ada, semua ada, udah saya posting semua, jadi nggak susah buat nyari saya. Lihat nih, sedang menelan. Ini dong 1 nih, nggak ada masalah, postur oke, tapi masih demen disuapin. Oke, siap. Oke. Oke, untuk Bal Piton Ready saya lagi fokus di Shopee ya, karena untuk pengiriman juga sudah enak. Saya luar Pulau Jawa sudah bisa saya terima gitu. Lalu ya hitung-hitung buat inilah ya promosi lapak, karena kan transaksinya masih belum terlalu banyak gitu. Jadi buat sekalian. Jadi yang mau dapat bal piton yang harganya lumayan sedikit lebih murah dari biasa, jangan lewatkan cuman sampai akhir bulan ini dong. Jadi sama Agustus promonya masih aktif. Kalau udah bulan depan udah nggak aktif promonya. Bentar, saya taruh dulu. Ya, ini pendataan wajib ya. Ini tanggal ini diasis, tanggal makan terus diasis atau enggak. Kalau nggak diasis saya nggak kasih tanda. Kalau diasis saya tulisin A biasanya di sebelah tanggal. Ini seperti ini ya. Dia ganti kulit tuh tanggal berapa nih? 16 April. Kata nggak ya? Ganti kulit 16 April. Beratnya 98 gram. Nah, karena sampai mungkin besok ini baru ganti kulit ya. Karena sampai bulan ini belum ganti kulit, jadi belum saya timbang lagi. Itu. Ya, ini saya singkirkan dulu. Ini lebih enak. Tadi Shopee namanya apa kok untuk PP yang dijual? VLD Piton. FELDY spasi PYTHON. Kalau enggak di bio ada kok linknya. Saya udah ngasih di deskripsi. Di deskripsi Instagram di bagian link bio kan ada berapa link
kontaknya tuh ada apa namanya sosial media apa aja. Nah itu saya ada pasang di situ. Kalau nggak saja file di Python pasti ada kok gitu. Ya. Jadi balik lagi kalau pengen breeding harus siap-siap mental karena apa ya, mungkin banyak orang miara oke, nggak ada masalah, lalu menetaskan oke, nggak ada masalah, makan juga oke, nggak ada masalah, sexing bisa, akhirnya rata-rata bingung pada saat menjualnya. Jadi peralihan dari pembeli jadi penjual itu lumayan berasa loh. Jadi kita di mana biasanya menego untuk membeli untuk nambah koleksi, jadi kita diharuskan untuk menahan harga untuk menjual gitu supaya bal python yang kita jual tuh ada apresiasinya gitu. Jadi akhirnya kan banyak orang yang karena frustasi jual akhirnya jual murah banting-banting gitu ya. Ya itu kalau sehat ya, kalau sehat. Nah kalau yang berkaitan bermasalah dijual murah itu udah lain cerita. Tapi kalau misalkan yang baru breeding terus apa namanya dijual murah karena nggak tahu patok harganya gimana, nah itu yang agak sayang sih. Apalagi saya pernah ada cerita konyol apa namanya nego harga gila-gilaan, terus ada saya beri kesempatan Anda untuk menjual bal python ke saya. Langsung saya tulis siapa lu. Habis itu saya kasih label aja, kan saya pakai web bisnis ya, kayak kasih label aja badut udah. Jadi kalau misalkan dia ngechat lagi udah ada tandanya udah. Saya season dulu awal coba peliharaan disukai, syukur-syukur bisa bertelur. Ya intinya dari hobi dulu ya, karena kalau hobi itu mau jelek mau enaknya ya kita tinggal jalin aja. Tapi kalau misalkan mindset kita lebih ke arah apa namanya ini harus untung, harus kian, harus apa segala macem, ya agak susah karena kan ya balik lagi hukum ekonomi berlaku ya, dan yang kita jual juga bukan benda gitu yang apa yang bisa dibikin gitu aja. Tapi kan ternak ini kan ya kita menunggu apa yang peliharaan kita berikan gitu. Kita nggak bisa ngatur harus seperti ini, harus orang ini, nggak bisa. Kalau lagi hoki ya dapat yang diinginkan atau yang dapat harga lebih mahal. Kalau lagi suwe ya bisa mati semua seperti yang sudah saya alamin beberapa kali. Jadi balik lagi yang Anda lihat di apa namanya ya di sosial media, di lapak, apalagi harganya berdijit-dijit nolnya gitu ya, itu hanya visual aja, kayak covernya aja. Perjalanannya itu yang apa ya, yang jarang terekspos, kecuali kalau memang kita pengen tahu apa sih mau perdalam gitu, ini masalahnya apa aja, problem yang dihadapin apa aja, itu jauh lebih kompleks lagi. Makanya saya sebelum mulai pun persiapan banyak baca di beberapa web. Dari beberapa web yang saya baca itu saya kerucutkan yang paling apa namanya paling sering ditemui problemnya. Akhirnya saya fokus ke pencegahannya, jangan sampai kenapa-napa gitu. Ada rekomendasi kalau jenis yang ada warna-warnanya gitu. Warna apa nih? Kalau misalkan combo simple itu buat saya Firefly itu bagus. Itu simple ya. Baby ya, untuk baby oke, kuning-kuningnya nyala, hitamnya pekat, tapi untuk adultnya sedikit pudar nggak masalah. Nah kalau enaknya kalau pas betina itu waktu dia glowing itu warnanya keren lah. Itu untuk yang simple. Kalau yang apa namanya bermotif ya ada pinstripe, oke nggak masalah. Terus apa namanya apa ya kalau simple ya ya paling pinstripe bambu juga bisa oke.
untuk spider saya nggak main karena apa ya, bukan masalah wobble segala macam ya, takutnya orang terlalu paranoid sama wobble. Jadi saya untuk sementara ini saya nggak ngincar spider dulu, tapi spiders bisa diganti sama bambu dengan catatan bambunya jangan ketemu laser. Kalau ketemu laser jadi lusi, jadi putih, sayang aja gitu. Terus ada leopard ketemu beberapa mob itu bisa menghasilkan motif strap, seperti misalkan kalau ketemu Moave atau ketemu laser, dia motifnya bisa nge-strap gitu. Itu bagus juga. Terus apa lagi ya? Sekarang saya pelihara ada 6 ekor albino leopard, albino black pastel, ODYB pastel pet, albino enci itu semua betina, dan jantannya ada 2 itu Moave pet head albino dan albino head pet. Iya, saya nggak suka spider karena suka kebalik. Ya sebenarnya sih pengalaman saya sama mob enigma di Gecko ya, kan Gecko kan juga ada namanya enigma syndrome, itu sama-sama saraf motorik juga seperti gen spider dan kawan-kawan gitu. Itu baliknya ke tingkat stres. Kalau si Bapeton itu stresnya naik, stres itu bisa takut, bisa excited atau semangat, apalagi mau makan itu ya, itu biasa agak oleng. Tapi kalau udah yang parah banget itu biasa sama masalah ada di perawatan gitu. Nah, kalau misalkan misalkan ya, takutnya gini loh, mungkin di kita miara dia nggak wobble atau wobble nggak kelihatan ya, begitu pindah tangan perawatannya si Bapeton ini nggak suka, mereka bisa oleng udah kayak apaan tahu. Nah, yang saya takutkan cuma di situ aja gitu. Kasihan kalau harus dioper-oper gitu kan. Akhirnya saya untuk sementara nggak ke arah mob yang wobble dulu, ya fokus ke yang lain dulu lah, karena ada beberapa mob utama yang masih saya incar. Masa nambah rekomendasi apa? Rekomendasi nah. Mending ambil clown sih. Kalau menurut saya ya, ambil clown antara clown head albino atau clown head pied. Cuma rekomendasi saya lebih ke arah clown head pied aja. Jadi buat bikin double atau triple session sudah bisa itu. 4 project ke depannya gitu. Jantan clown head pied wajib. Dari yang list yang tadi dikasih ya. Itu. Karena Anda itu kebanyakan pied-nya, jadi langsung sekalian aja tembak ke head pied-nya dulu aja. Karena kalau albino kan lebih balik jadi balik warna gitu ya, jadi lebih ke arah clone sama pet dulu aja. Sama saya yang saya ada iya ini kan jantannya baru 2 tadi kan. Baru mau pet sama head albino sama albino head pet. Paling ODYB pastel pet dikawinin sama clone head pet. Jadi ada kemungkinan keluar pet, tapi clone-nya masih 100% head nantinya. Jadi anaknya itu 100% head clone. Ya bisa buat project kedepannya juga, jadi nggak harus nambah dulu di musim berikutnya. Tuh. Om, di tempat Om ada berapa female, berapa male? Oke. Male saat ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Male saat ini ada 7, female-nya ada 14. Dari 14 itu 3 masih baby dan jantannya 2 masih baby. Jadi isinya gini ya. Kalau fokusnya buat menambah koleksi gitu, maksudnya memperbanyak koleksi, jantannya itu cari yang bagus. Normalnya cari yang biasa-biasa aja, tapi kalau dikawinkan dengan si jantan itu akan menghasilkan morph yang lumayan. Itu kalau tujuannya untuk memperbanyak koleksi. Tapi kalau tujuannya untuk
memperbesar kemungkinan mendapatkan mob yang diinginkan, bagusin betina gitu. Karena gen betina itu lebih kuat dibandingkan jantan, jadi kemungkinan untuk menurunnya lebih lebih besar lah chance-nya. Jadi balik lagi, kalau nah, sekarang dia ngapain nih, mau nambah atau mau langsung nguatin? Kalau mau nguatin ya fokusin di betina, kalau mau nambah koleksi dulu ya fokusin jantannya. Nambah koleksi ini maksudnya lebih banyak ngambil dari hasil breedingan sendiri gitu ya, kayak gitu. Itu fokusin jantan dulu, karena kan ya harga jantan sama betina kan kadang bedanya lumayan ya. Jadi kalau dana terlalu mepet ya jantannya yang dibagusin, gitu aja sih saran. Jadi nggak cuman breeding, waktu mau beli pun ada strateginya. Kode dominan yang bagus apa kok sekarang? Yang kode dominan saya langsung voting untuk gravel. Gravel tuh bagus. Cuman jeleknya gravel sama YB itu nggak bisa dibedakan. Jadi gravel sama YB itu kalau ketemu dia akan alelik. Jadi alelik itu kalau mereka bertemu, mereka bakal memunculkan morph yang sifatnya seperti super form. Kayak Lucy kan kayak super kan, padahal itu dari dua morph yang berbeda gitu, kayak Laser Moave gitu. Tapi dia bersifat seperti super form karena alel yang tempat itu sama. Itu. Nah, YB sama gravel dia alelik. Jadi YB kalau dengan gravel tuh hasilnya highway. Nah, yang di masalah kalau si highway ini dikawinkan dengan normal, kita nggak bisa membedakan antara visualnya gravel sama YB. Jadi YB itu mungkin harganya sekitar 1 sampai 1,5 lah ya, kalau nggak salah. Sedangkan gravelnya sendiri pun harganya masih sekitar 8. Makanya kan banyak yang jual tuh gravel / YB. Itu harganya ya terlalu mahal buat YB dan terlalu murah buat gravel. Jadi judi. Kalau terbukti keluar kalau kawan dengan YB lagi terbukti keluar highway, berarti Anda beli itu berarti gravel. Tapi kalau yang keluar Ivory berarti Anda beli YB dengan harga mahal, gitu aja. Makanya saya sampai sekarang belum main YB karena saya lagi ngincer gravel dulu. Gitu. Apa ke YB nggak tahu sih. Yang pasti saya ngincer gravel karena beberapa morph itu kalau ketemu gravel dari visualnya lumayan beda, tapi ya harganya itu masih seperti harga pet tapi masih harus nambah. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, untuk Bawal Piton ready. Untuk bulan Agustus saya rekomendasi langsung cek ke Shopee aja, Veldy Piton. Linknya ada di bio di Instagram, atau kalau yang nonton ini di YouTube bisa cek di deskripsi. Soalnya kan saya habis live ini kan kadang masih saya upload lagi ke YouTube ya, biar nontonnya lebih enak. Ke Instagram kan nontonnya terlalu simple buat cari durasi waktunya. Jadi saya harus carinya clone head pet. Ya. Rekomendasi clone head pet. Jadi kemungkinan dari jantan itu buat mendapatkan pet ada, tinggal nantinya ambil mob yang diinginkan buat dikeluarkan clone-nya gitu. Karena visual kawinkan dengan head itu anaknya sudah pasti 100% head. Tapi kalau head sama head, anaknya itu 66% head. Nah, 66% ini berarti possible head. Jadi kalau saya bilang head berarti itu sudah 100% ya. Tapi kalau bilang possible berarti di bawah itu. Atau 66% itu udah possible dengan jantan. Karena kan Anda kan jantannya cuma ada 3. Jadi saran saya ambil jantannya aja. Karena tadi ODYB-nya pet nggak salah kan. Jadi tinggal kawin sama clone head pet tuh bisa lumayan lah.
bisa nggak bisa langsung dapat ODYP pastel ya tadi yang salah ya, ODYP pastel, pied, head, clown. Bikin itu dulu. Jadi semakin sini kita butuh strategi untuk menambah koleksi. Nggak asal beli ini enggak. Kalau beli ini terus kita nambah doang, tapi habis itu bingung mau ngapain. Tapi kalau ada strateginya kita harus nyocokin. Ini jantannya udah ada ini atau betinanya udah ada ini, kita harus nambah apa ya? Itu ada strategi yang lumayan lah. Ya. Jadi nggak asal beli, kawinin, nelor, selesai gitu, enggak. Kalau mau lebih terjun lagi emang ribet. Dan biasakan catat mencatat. Itu sudah dibiasakan, karena dengan catatan ini kayak gini aja, misalkan semua yang beli babi piton dari saya ini pasti saya kirimin juga tabel aktivitasnya, jadi bisa dicek kode, indukan, jenis kelamin, ini apa aja, terus tanggal makan, ganti kulitnya kapan, berarti apa, ini sudah saya tulis di sini semua. Jadi nggak usah khawatir kalau yang beli dari saya ya, walaupun cuma kertas doang gitu ya, tapi dari kertas itu Anda jadi ada gambaran apa aja yang harus dicatat. Puyeng ya, apa nggak ngerti awal saya mau buat albino pet. Nggak masalah mau bikin albino pet, karena baik lagi bikin yang ingin dibikin dulu. Jadi nggak usah ngikutin orang lain, ikutin apa yang pengen dibikin gitu aja. Punya clone head pet jantan. Saya clone masih baby, kemungkinan tahun depan baru di breeding. Kalau pet saya belum main. Jadi belum ada. Jadi musim depan paling banyak head lavender sih. Alasan saya nggak beli albino ya karena saya sudah ada head lavender. Waktu udah beli head lavender sepasang, saya tanya ke mentor saya, saya mau tanya gini, ini kalau albino enaknya apa ya? Terus akhirnya jawab dengan kalimat yang simple tapi nusuk, yaitu lu kan sudah punya sepasang head lavender, ngapain beli albino lagi? Nah, sejak saya udah oke, albino nggak saya main, saya fokus ke lavender aja, karena strain albino ada berapa gitu. Jadi ya kalau mirip-mirip akhirnya saya harus pilih salah satu gitu aja sih. Sama kayak tadi kasusnya YB sama Gravel, saya harus milih. Gitu aja. Jadi kalau misalkan emang suka albino ya fokus ke albino aja, nggak ada masalah, karena kan selera orang beda-beda ya. Saya kebetulan awal beli udah sepasang head lavender, jadi ya fokusnya untuk albino di lavendernya gitu. Karena untuk albino yang baru masih mahal-mahal, jadi masih ada karamel sama ultramel di atasnya lavender. Cuman itu masih harganya masih jauh di atas, jadi nanti dulu lah. Yang penting yang dipunya dulu fokusnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini saya lupa, ini udah solve, harus dipisah dulu. Oke, kalau udah nggak ada, sampai sini dulu untuk minggu ini. Jadi kalau ada pertanyaan minggu depan catat aja. Saya biasa sekitar jam 3:30 mulai live kok gitu. Kalau nggak ada aktivitas lain ya, karena kan ada yang asis juga sambil asis. Itu aja untuk Babi Piton Ready. Bisa cek di Shopee untuk bulan ini Agustus, harga ada promo. Cek di Shopee Veldy Piton ya. Untuk Pulau Jawa oke, nggak ada masalah. Luar Pulau Jawa juga oke, nggak ada masalah. Saya terakhir kirim itu Balikpapan 2 kali, Palangkaraya 1 kali, Palembang 1 kali, Bali 2 kali. Ini besok mau ke Medan. Jadi packing udah top, pengalaman udah aman. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.